Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kelvin Royal Samudra dengan NIM 22050974090, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Jurusan Teknik Informatika, Universitas Negeri Surabaya. Yang terhormat Bapak Agus Prihanto, STMKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Jaringan Komputer. Di video ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Jaringan Komputer, yaitu menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Pengertian model infrastruktur jaringan. Model infrastruktur jaringan mengacu pada rancangan atau struktur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola semua komponen fisik dan logis dalam sebuah jaringan komputer. Ini mencakup beberapa elemen seperti perangkat keras atau switch, router, server, dan lain-lain, perangkat lunak, sistem operasi jaringan, protokol, aplikasi, topologi jaringan, bintang, bus, mesh, dan cincin, serta strategi keamanan jaringan. Model infrastruktur jaringan membantu dalam merencanakan, merancang, dan mengelola jaringan komputer dengan efisien dan efektif. Ini juga menggambarkan bagaimana perangkat dan sumber daya dalam jaringan berinteraksi dan terhubung antara satu dengan yang lain, serta bagaimana data dikirimkan dan dikelola di dalam jaringan. Dengan memahami model infrastruktur dengan tepat, organisasi dapat membangun dan mengelola jaringan yang dapat memenuhi kebutuhan komunikasi dan berbagi data mereka dengan baik. Berikut adalah beberapa elemen kunci dalam model infrastruktur jaringan. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Merujuk pada bagian-bagian fiksi dari sebuah sistem komputer atau perangkat elektronik yang dapat dilihat, disentuh, dan dioperasikan secara langsung. Ini mencakup semua komponen fisik yang membentuk sistem komputer dan memungkinkan operasinya. Hardware membentuk dasar dari sistem komputer dan menyediakan fondasi untuk menjalankan perangkat lunak. Seperti switch yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal atau LAN dan mengarahkan lalu lintas di data antar mereka. Selanjutnya, router menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan yang lebih besar seperti internet. Router mengarahkan paket data antara jaringan dan memutuskan rute terbaik untuk pengiriman. Hub menyediakan koneksi fisik bagi perangkat dalam jaringan, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengarahkan lalu lintas data seperti switch. Yang terakhir, access point atau AP digunakan untuk menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan kabel, biasanya dalam jaringan WiFi. Server menyediakan layanan dan sumber daya seperti penyimpanan data, aplikasi, atau layanan jaringan lainnya kepada klien dalam jaringan. Kedua, perangkat lunak atau software merujuk pada sekumpulan program komputer, skrip, dan data yang memberikan instruksi kepada perangkat keras atau hardware untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Secara umum, perangkat lunak adalah intangible dan tidak dapat disentuh secara fisik, tetapi merupakan komponen yang kritis dalam pengoperasian sistem komputer dan perangkat elektronik. Seperti sistem operasi jaringan, yaitu perangkat lunak yang menjalankan operasi dasar jaringan pada perangkat keras seperti pengaturan koneksi, manajemen lalu lintas, dan keamanan. Selanjutnya, protokol jaringan, standar komunikasi yang digunakan oleh perangkat dalam jaringan untuk mentransfer data, misalkan TCP atau IP, HTTP, FTP, dan lain-lain. Selanjutnya, aplikasi jaringan, yaitu program yang berjalan di atas jaringan seperti aplikasi email, web browser, atau aplikasi berbagi file.
Yang ketiga yaitu topologi jaringan. Topologi jaringan mengacu pada struktur fisik atau logis dari sebuah jaringan komputer yang menentukan cara perangkat dalam jaringan terhubung antara satu dengan yang lain dengan cara data dikirimkan di antara mereka. Topologi jaringan mempengaruhi kinerja, kehandalan, dan skalabilitas jaringan, serta menentukan bagaimana lalu lintas data mengalir di dalamnya. Beberapa topologi jaringan yang umum digunakan termasuk yang pertama yaitu bintang atau bisa disebut dengan star, yaitu semua perangkat terhubung ke suatu titik pusat seperti switch atau router. Kelebihan dari topologi ini yaitu kehandalan yang tinggi, mudah dikelola, dan kinerja yang baik. Sedangkan kekurangannya yaitu ketergantungan pada pusat, biaya pusat yang mahal, dan keterbatasan jumlah koneksi. Yang kedua yaitu bus. Semua perangkat terhubung ke kabel utama dengan data berbagi dalam satu jalur. Kelebihan dari topologi ini yaitu sederhana, biaya relatif rendah, dan pengelolaan yang mudah. Sedangkan kekurangannya, keterbatasan kapasitas dan kinerja, masalah identifikasi dan isolasi, dan keterbatasan jarak. Yang ketiga yaitu mesh atau jaringan retikuler, yaitu setiap perangkat terhubung langsung ke setiap perangkat lainnya, memungkinkan redundansi dan rute alternatif. Kelebihan dari topologi ini yaitu kehandalan yang tinggi, redundansi yang kuat, dan skalabilitas yang luas. Sedangkan kekurangannya yaitu pengaturan yang rumit, biaya yang cukup tinggi, dan overhead protokol routing. Yang keempat, ring atau cincin, yaitu setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya membentuk cincin. Kelebihan dari topologi ini yaitu kinerja yang tinggi, tidak ada kecacatan dari pusat, dan struktur yang simetris. Sedangkan kekurangannya yaitu keterbatasan jumlah perangkat, single point of failure, dan keterbatasan fleksibilitas. Selanjutnya yaitu keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah serangkaian praktik dan teknologi yang dirancang untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data serta sumber daya dalam sebuah jaringan komputer. Tujuan utama keamanan jaringan adalah untuk mencegah akses yang tidak sah, serangan malware, manipulasi data, pencurian informasi, dan gangguan layanan. Beberapa aspek penting dalam keamanan jaringan termasuk yang pertama yaitu firewall, yaitu mencegah akses yang tidak diizinkan ke jaringan dengan memantau dan mengontrol lalu lintas data. Yang kedua yaitu enkripsi, yaitu mengamankan data dan ditransmisikan melalui jaringan dengan mengubahnya menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci enkripsi yang tepat. Yang ketiga dan terakhir, virtual private network atau VPN, yaitu mengamankan koneksi antara perangkat jaringan jauh dengan membuat saluran pribadi yang dienkripsi melalui internet publik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.